Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang linear programming the Big M Simplex metode fungsi maksimum. Merupakan mata kuliah penelitian operasional dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022 dari kelompok 6. Dosen pengampunya yaitu Ibu Eni Aryani. Anggota kelompok 6 sendiri ada saya, Dinit Piko Irunisa, NPM 21159 sebagai ketua kelompok. Saya Anna Putri Nadila dengan EPM 2113 selaku wakil ketua kelompok. Saya Eka Nesti Octavia dengan NPM 21132 sebagai anggota. Saya Nadia Permata Putri dengan NPM 210320101446 sebagai anggota. Baik, untuk selanjutnya yaitu soalnya. Diketahui persoalan program linear berikut maksimumkan Z sama dengan 2x1 minus x2 plus 9x3. Batasan-batasannya yang pertama ada 2x1 plus x2 min 2x3 kurang dari sama dengan 8. 4x1 min x2 ditambah 2x3 sama dengan 2. Lalu selanjutnya 2x1 plus 3x2 minus x3 lebih besar sama dengan 5. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0. Selesaikan dengan the Big M simplex method. Jadi cara yang pertama itu membuat bentuk standar. Yaitu dengan fungsi tujuan kita mencari batasan-batasannya terlebih dahulu, yaitu 2x1 plus x2 minus 2x3. Kita tambahkan variabel slack, karena itu merupakan lebih kecil sama dengan. Lalu variabel slack ada di baris ketiga lagi, 2x1 plus 3x2 minus x3. Di sini minus x5 dikarenakan lebih besar sama dengan. Lalu, karena variabel slack-nya sudah selesai, kita tambahkan variabel artificial-nya ada di baris 2, menjadi 4x1 minus x2 plus 2x3 plus x6, dan baris ketiga ditambahkan variabel artificial menjadi 2x1 plus 3x2 minus x3 minus x5 plus x7 sama dengan 5. Di situ kita mendapatkan fungsi tujuan maksimumkan, yaitu Z sama dengan 2x1 minus x2 plus 9x3, 0x4 plus 0x5 merupakan variabel slack, dan minus mx6 minus mx7 itu merupakan variabel artificial dikalikan minus m menjadi Z minus 2x1 plus x2 minus 9x3 minus 0x4 minus 0x5 plus mx6 plus mx7. Nah, untuk step yang pertama, kita membuat baris nol baru. Caranya yaitu baris nol lama ditambah minus M dikali baris 2 plus minus M kali baris 3. Menjadi baris baru untuk di baris ZJ min JJ. Lalu untuk selanjutnya kita mencari baris kunci yang dicari dari kolom kunci dengan minus terbesar yaitu di X1, dan baris kunci didapatkan dari pembagian RHS dengan kolom kunci yang kita pilih. Nah, di sini kita memilih baris X6 dikarenakan baris kunci di sini memiliki nilai plus yang terkecil. Baik, untuk selanjutnya ada cara kedua, yaitu baris JJ min JJ. Yang baris pertama didapatkan dari tabel sebelumnya, ada minus 2 minus 6M, 1 min 2M, minus 9M, dan seterusnya. Lalu untuk baris yang bawah di dalam kurung merupakan baris kunci. Sedangkan yang di luar kurung merupakan baris CJ min CJ yang terdapat pada kolom kunci. Untuk perhitungannya sendiri, yaitu minus 2 minus 6M dikurangi minus 2 minus 6M dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya seperti itu untuk perhitungannya. Lalu untuk selanjutnya ada baris 1, di mana baris pertama didapatkan dari X4 tabel sebelumnya, yaitu ada 2, 1, minus 2, dan seterusnya. Lalu untuk baris yang bawah di dalam kurung merupakan baris kunci
dan yang di luar kurung merupakan baris X4 yang terdapat pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Selanjutnya pada baris ketiga yaitu baris atas diambil dari baris X7, lalu untuk baris di dalam kurung diambil dari perhitungan sebelumnya. Lalu untuk di luar kurung itu diambil dari kolom kunci baris di tabel. Untuk perhitungannya masih sama, yaitu 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 0, dan seterusnya sama, dan didapatkan hasil 0, 7 per 2, min 2, 0, min 1, min setengah, 1, dan 4. Lalu untuk step kedua di sini ada pengujian Z-nya dari RHS, yaitu dimasukkan dari 2x min 1, 2x1 min x2 ditambah 9x3, lalu dimasukkan RHS-nya 2 dikali setengah min 0 ditambah 9 kali 0 dengan hasil 1 yaitu terbukti. Lalu untuk tabel berikut ini didapatkan dari baris kunci dari positif terkecil dan kolom kuncinya dari minus terbesar. Selanjutnya, pada cara kedua yaitu masih sama, pada baris CC min CC, pada baris atas didapatkan dari tabel. Lalu untuk baris dalam kurung didapatkan pada tabel sebelumnya. Untuk di luar kurung itu merupakan hasil dari kolom kunci tabel di atas. Perhitungannya juga masih sama, yaitu 0 dikurangi setengah min 7 per 2M dikali 0, hasilnya 0, dan selanjutnya juga sama. Lalu didapatkan hasil 0, 0, min 5, 4 per 7, 0, 1 per 7, 4 per 7 plus M, min 1 per 7 M, dan 3 per 7. Lalu untuk baris satunya juga sama, pada baris atasnya didapatkan dari baris X4 dan di dalam kurung sama seperti sebelumnya. Lalu untuk di luar kurungnya juga dari kolom kunci baris tabel sebelumnya. Perhitungannya juga masih sama, yaitu 0 dikurangi 3 per 2 dikali 0, hasilnya 0. Dan seterusnya juga sama. Lalu didapatkan hasil 0, 0, min 15 per 7, 1, 3 per 7, min 2 per 7, 3 per 7, dan 37 per 7. Untuk baris 2, baris atas didapatkan pada tabel sebelumnya. Untuk baris bawah dalam kurung didapat pada baris kunci. Untuk yang di luar kurung didapat pada baris kunci yang terkena kolom kunci. Lalu dihitung 1 min dalam kurung min 1 per 4 dikali 0 menghasilkan angka 1. Begitu juga perhitungan selanjutnya. Lalu selanjutnya ada step 3, yaitu dimasukkan pada tabel semua. Untuk kolom kunci diambil dari minus terbesar dari baris ZC min CC. Lalu untuk baris kunci diambil pada pembagian dari RHS dengan kolom kunci. Dan diambil yang positif terkecil, yaitu baris X1. Lalu diuji Z, dimasukkan 2x1 min x2 plus 9x3 didapatkan 3 per 7 dan terbukti. Untuk cara 2, baris atas diambil pada tabel sebelumnya yaitu baris ZC min CC. Untuk baris bawah yang dalam kurung diambil pada baris kunci. Untuk yang di luar kurung diambil pada baris kunci yang terdapat pada kolom kunci. Untuk perhitungannya yaitu 0 min dalam kurung min 4 per 7 dikali 14 per 5 didapatkan hasil 108 per 5. Untuk baris 1 sama seperti sebelumnya, baris atas didapat pada tabel sebelumnya. Untuk baris bawah yang dalam kurung didapat dari baris kunci, dan yang di luar kurung didapat pada baris kunci yang terkena kolom kunci. Lalu untuk perhitungannya yaitu 0 min dalam kurung min 15 per 7 dikali 14 per 5 didapatkan hasil 6. Begitu juga selanjutnya.
Untuk cara kedua pada baris 2, untuk angka pada bagian atas di luar kurung didapatkan dari baris ketiga atau pada baris X2. Kemudian untuk angka bagian bawah di dalam kurung didapatkan dari baris kunci, dan untuk angka di luar kurung pada bagian bawah didapatkan dari kolom kunci pada baris X2. Kemudian untuk cara menghitungnya masih tetap sama, yaitu 1 dikurangi dalam kurung min 1/4 dikalikan 0 menghasilkan 1, kemudian min 1/4 dikurangi dalam kurung min 1/4 dikali 1 menghasilkan 0, dan seterusnya. Kemudian untuk step 4, ditemukan RHS dari X4 yaitu 10, X3 yaitu 11/5, dan X2 yaitu 12/5, dengan uji Z-nya yaitu 2X1 min X2 plus 9X3, di mana dari hasil RHS tersebut didistribusikan ke uji Z untuk 2 dikali 0 min 12/5 plus 9 dikali 11/5. Dengan itu menghasilkan 0 min 12/5 plus 99/5 dan menghasilkan nilai 87/5 sehingga terbukti. Kemudian dapat disimpulkan bahwa solusi sudah optimal dengan nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 12/5, X3 sama dengan 11/5 dengan Z-nya yaitu 87/5. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.